Hai, kembali lagi bersama kami di Ada OTS bersama Jimmy The Upstairs. Wes, Salah. bukan, itu namanya Jimmy apa? Jimmy Kalau gue apa ya? Jimmy Gondes. Jimmy Gondes. Jimmy Gondrong Eka. stres. Jimmy Eka. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Kantong Abang- nih kurang sehat. Wah, kantong mah sama sih. Jangan Kali curhat, gitu mau jadi rumah sakit. Udah jangan curhat. Ini kita lagi di mana sih nih? Ini lagi di pelarian kopi. Pelarian kopi. Lari. Emang lu suka lari di sini? Kagak. Enggak. Gue dulu kan bukan tukang kopi. Tukang apa? Bas. Gue dulu tukang pulung. Tukang Bukan. pulung. Dulu orang itu taunya gue itu tukang apa ya? Tukang gonjeng-gonjeng. Oh, Terus sekarang tiba-tiba gue jadi tukang kopi. Makanya ini pelarian gue di pas apa ya? Kalau namanya nih kopet ya. Kopet. Kopet 19. Oh, Covid. Iya itu. Jauh juga. Kenapa dinamain pelarian itu? Karena Itu pelarian gua. pelarian lo dari musik. Dari kerjaan gua ibaratnya, dari job desk gua. Ah, perasaan gak gitu. Gua nganggur men. Udah berapa abad gua udah. Makanya gua ya udahlah, gua jadi tukang kopi aja. Jadi tukang kopi udah lama lo? Alhamdulillah. Dari lumayan lama juga sih, lama banget malah. Dari bulan lalu lah, 2 bulan yang lalu. Ya, setelah 2 bulan lama. Setahu gua, dulu lu tuh kan anak band. Ya kan ya? Di blasting di band-band macam-macam lah. Kok bisa terjun di dunia kopi gini? Belajarnya kapan gitu? Jadi awalnya sih kalau apa ya? Gua dulu sempet ngantor. Pas balik ngantor, gua diajak temen gua lah ngopi. Jim, sini Jim, ada kedai temen gua nih di kedai gitu buka-buka kopi. Ya udah gua mampir lah di sana dan akhirnya gua di sana cocok. Kata gua, ya udah gua main di sana terus. Dari sebelum pandemi sampai pandemi gua di sana pertama awal-awalnya mampir, terus sampai main sampai setiap hari gua di sana. Dan akhirnya gua di-cut Dari gawean? Gawean, biasalah. Pandemi kan pada di op-opin. Ya, semua kena imbasnya termasuk gua. Jadi ya udahlah kata gua. Jadi gua nongkrong di situ, tapi gimana caranya? Kalau prinsip gua sih, gua nongkrong ngeluarin duit, ngeluarin waktu, ngeluarin duit, tapi gua harus dapet ilmu. Yoi. Kalau misalnya gua keluar ngeluarin ilmu, ngeluarin apa, gua harus dapet duit. Jadi gue itu nongkrong gimana caranya biar nongkrong nggak sia-sia. Berarti lu belajar dulu sambil nongkrong tuh di kedai itu? Awalnya sih gue tukang cuci piring, bantu-bantu. Waiter. Ya nggak waiters juga. Ya mungkin bisa jadi seperti itu lah. Waiters dong. Lama-lama jadi waiter. Alhamdulillah gue Demi sebuah ilmu nih. Ya awal gue dari waiters itu naik pangkat jadi LC. Kali kalau open BO Cakepan ada gua nomor kalau sini jadi punya. LC mah ya. Kalau lu kan jadi kayak tante Manado ntar. Tante-tante mana ada pisan. Jadi kayak di Lapo ntar. Lapo. Cewek-cewek model mah bang. Nah, si pelarian kopi ini di mana sih? Kalian aja Gimana apa aja dulu nih? tempatnya. Kalau tempatnya itu di Perumahan Mustika Media Residen, Lubang Buaya. Tepatnya nggak jauh dari Polsek Setu ya. Dari Polsek itu sebelah kanan ya. Kalau dari arah Bantar Gebang sebelum Polsek, pas tikungan sebelah kiri. Ada turunan ke bawah terus turun sampai 17 km setengah 17,6 ada bundaran, nah sebelah kanan. Pokoknya ada banyak lampu yang tingkrulup. Nah itu pelarian kopi. Pokoknya jangan lupa sampai mampir ke sini. Jangan sampai lupa mampir gitu ya. Tidak. Kalau gue emang ngomongin begitu ke Belit sama Jigong. Gue biasa di kota, sekarang kabupaten kita. Kotanya mana? Kota Bantar Gebang. Oh, lu baru ya sini ya? Iya, kan sekarang Dulu di Bantar Gebang ya? gue ekspansi ke apa namanya kabupaten. Dulu gue orang kota Bantar Gebang. Iya. Ini nih ke band nih. Lu tuh anggota band apa sih? Anggota apaan ya? Anggota udah kayak ormas ini gue nih ceritanya. Anggota Personil. Nah. Personil band apa? Lupa gua. Blasting. Lu band banyak apa ya? band lu. bingung kalau nyebutin, udah tak terhingga sepanjang masa udah. Anjing. Dulu
bukan dulu sih, kalau blasting itu sampai sekarang sih gue dari tahun 2012. Terus sempet di Moses Bandwidth juga. Moses Bandwidth. Terus sama Jarum Super juga dulu, super hitam. Terus sempet ngiringin juga sama Mas Yoda Idol. Oh Yoda. Nah itu sama Mas Yoda itu dulu gua tur Bali, Filipina, terus Malaysia, Singapura. Oh yang lu cerita pas kemarin tuh Off air. sama dia. Betul. Lu jadi adisional lah gitu. Betul, jadi adisional. Pegang sendal. Lebih tepatnya sih bukan adisional. Apa tuh? Karena dia bukan band, dia kan solois. Oh iya. Jadi gue pengiring. Di band nih, di band. Lu tuh megang apa? Di band apa dulu nih? Apa aja, di blasting lah, di blasting gitu. Gue kalau di soalnya beda band, beda pegangan. Gitu. Beda genre, gue beda pegangan. Karena menurut gue yang paling penting itu kenyamanan dulu. Nah, nyamannya sendiri lu di mana? Buat megang alat nih. Apa di gitar? Tergantung genre juga. Ribet ya. Blasting genrenya apa? Nah itu dia, lu maunya apa? Kalau gue sesuai konsumen men. Lu bilang blasting jadi metal, ready. Blasting jadi dangdut, ready. Blasting jadi reggae, ready. Harga pas, tancap gas. Ini band apa? Dia itu band apa sebenarnya? Al genre. Itu al genre apa aja sih OPJ Kat? ya? Al genre. Apa aja sih Kat? Sekarang lu ngeband di mana nih? Kalau sekarang gue lagi nggak ngeband, sekarang gue lagi nyeduh kopi. Oh, iya. Lagi gue fokusin belajar nyeduh kopi dulu. Buka dari jam berapa? Ini gue buka dari jam 5:30, pokoknya habis maghrib udah buka. 5:30. Udah buka dia. Betul. Nutup sengantuknya. Pokoknya kalau nutup, kalau lu belum bubar, gue balik duluan. Kadang kalau Nah, gue udah ngantuk sampai pagi, lah dia betah, masa ya gue tungguin. musiknya kagak enak ya? Iya. Ayo apa balik gitu. Kantor. Lu dulu kerja di mana? Gua kerja di Pisangan Lama, Di mana tuh? di Rawamangun. Jadi- Rawamangun sama di Pondok Gede. Gawean apa? Sebelum Covid tuh. Itu sebelum Covid. Itu gua gawe advertising Apa staging? sama editing. Misalnya kayak apa ya? Mungkin lu kalau lu punya TV nggak? Gue tanya. Enggak sih, gua biasanya mainnya di HP kalau nggak di laptop. Gua Ya. jarang lihat TV. Percuma gua ngasih taunya. Ya orang punya TV, gua Oh, biarin. Buat kali. Kalau lu yang punya TV nih, misalnya kayak lu kadang-kadang suka ganti-ganti channel kan, kadang-kadang lihat nih ada O channel. orang. Ya. Nah itu kan ada iklan kalung, iklan jam tangan, iklan apalah bla bla bla, iklan yang Dan Sukro. batu-batu kesehatan. Nah itu gue editing di situ. Lu editnya di situ. Betul. Kerjaan lu itu. Oh, berarti kalau gua lihat iklan kalung itu lu yang ngerjain. Bukan gue yang ngerjain karyawannya. Gue cuma edit video dia doang. Oh iya iya iya. Berapa lama lu gawe di situ? Sebentar. Itu gue gawe cuman baru 8 bulan. 8 bulan, cukup lama, lumayan. Kegiatan lu nih sekarang selain nyeduh kopi? Selain nyeduh kopi, apa ya? Paling masih gue berjalan recording paling. Record. Itu pun recording ya nggak kayak dulu. Paling gue recording itu kayak masih gue record dong. Kadang ya udah gue kontak teman gue dulu. Misalnya ada teman gue yang di saya itu misalnya Alusna Record, gue kontak. Husna, Cecep. Betul. Nah itu kan lu kenal. Kadang-kadang Kang kosong. Gue ada project nih. Ya udah sikat. Ya udah gue ke dia. Jadi gue nggak kayak dulu, nggak terlalu open. Paling open yang cuman buat yang kenal doang. Iya iya. Berarti nggak production banget nih, Betul. buat yang kenal doang gitu. Cuman kalau yang lain pengen itu jasa lu apa, pakai jasa lu bisa dong. Bisa. Bisa. Kabarin aja dia, DM di apa? Pokoknya Instagram bisa lu? banget. Instagram gua JIMMY_EK06. Oke, siap. Ntar lu follow aja lihat di sini. Pokoknya kalau udah DM gua, nanti gua kasih nomor rekening gua. Ya. Yang gue aja sekalian. Kali dia kan mau open BO, gua kan open BO ceritanya. Gua kan cowok panggilan sekarang. Sama. Gua kadang-kadang sih kalau lagi pengen.
Kalau lu mah dipanggil-panggil juga orang nyaut-nyaut. Yang gua tahu lu tuh dulu seband sama Awid ya? Bukan seben sama Awit. Jadi yang blasting ini dulu paling pertama itu Awit. Awit itu generasi pertama. Dari dia tukang apa ya dulu ya kalau di zaman dulu itu? Apa tuh? Tukang kebot. Yang Kebot. tukang tunai gitu. Itu dia dulu generasi pertama. Ketika dia udah mulai singgah ke apa ya, ke bisnisnya, ke tato. Gua generasi kedua setelah Awit di Sebagai- band yang ini. Di blasting. Betul. Kalau dulu namanya bukan blasting. Dulu itu sama Awit apa namanya gue lupa. Wah, lupa Blast banget. Menel. Pokoknya itu dah yang itu pokoknya. Pokoknya Awit mah udah tua banget tuh dah, udah aki-aki kalau itu mah. Sama lu juga tua. Kalau gua kan tua menolak muda. Oh, gimana tua itu? dong. Tetep tua dong. Gua kalau menolak tua namanya udah tua, gimana? Nah, di musik kayaknya lu udah hatam banget nih. Lu tuh sekolah apa gimana nih? Kalau gua di musik sih nggak sekolah sih, otodidak. Atau dia dak? Setahu gua yang pernah diceritain dulu sama lu punya apa bokap yang kayak guru lu sendiri gitu. Nah, Guru itu yang kayak bokap lu sendiri. itu apa ya? Dibilang yang megang gua juga di blasting gitu. Itu kebetulan dia bokapnya drummer gua. Nah, dia itu ibaratnya ya mungkin selintingan orang yang banyak di band gue itu yang banyak cuma nanya sebulan 2 bulan cabut karena mungkin gak betah karena mungkin terlalu keras. Ya cuman menurut gua dia keras pun Buat emang lu juga gitu kan. buat kita, kebaikan kita biar kita bener gitu. Kerasnya tuh gimana tuh? Kerasnya dalam artian keras untuk kebaikan. Ya kadang-kadang bilang anjay lah apalah lu goblok Babinsa banget. lu gitu. Iya, ibaratnya kayak gitulah pokoknya. Lu harus main Cuman musik segitu ini, aja lu gitu nggak bisa-bisa ibaratnya kayak gitu dah. Jadi cuman kalau gua kan ya dibilang masukin ke hati sih ya namanya di hari H pasti gua masuk ke hati. Namanya di malam seperti itu. Cuman kan pas ketika besoknya lagi udah gua lupain. Ya, Dalam artian lupain itu oh emang dia marah-marah tuh emang buat lu. buat gua gitu, biar gua bisa, biar Ya, biar gua bener. fit gitu ya. Nah, di record nih. Record lu belajar ke siapa bisa nge-record? Itu kan hal yang menurut gua rumit. Kalau gua sih record dulu belajar tahun 2009-2010. Tuh lama juga lu. Itu ketika YouTube aja ibaratnya YouTube udah ada cuman Belum dilirik. belum dilirik karena dulu zaman jaringan aja masih EDG. Belum ada H+, anak belum. lama ini anak lama. Jadi gue itu recording itu belajar dari artikel. Dulu ada artikel sama biasanya kan dulu gue main-main blog juga. Main blokan. Bebelokan itu mah Pak di kebun. salah, maaf. Ini blog-blog website Blog. ceritanya. Iya. Nah, dari situ gue belajar sedikit gue baca. Nah, ketika itu gue testing lah, gue tester. Kebetulan gue ada kontak kan dulu lagi rame tuh Sanca Record. Bukan Sanca deh, sorry. Amplop. Amplop record. Tuh, dia di Cibinong, gue kesana ke Bang Panca. Sharing. Ibaratnya gue recording tempat orang itu gue udah belajar nih artikel nih. Ibaratnya gue udah dapat teori. Ya. Praktek Terus di sana. gue tinggal praktek. Ibaratnya praktek itu gue belajar, gue langsung record. Cuman gue lihat, oh ini bla bla bla. Ya udah, gue beli komputer lah. Gue beli komputer itu gue dulu pas apa ya gue berani record. Pas gue main reggae Main reggae. 2011. Gue 2011-2012 itu sama band. Mungkin ada yang kenal gitu ya. Kalau untuk anak reggae Bantar Gebang saya itu mungkin kenal. Itu namanya band Kacau Rasta. Kacau Rasta. Nah, gue di situ Sebagai? gue sebagai tadinya gue masuk ke dia itu sebagai keyboardis. Ketika gue masuk keyboardis dan gitaris A dia main begini, gitaris B juga main begini. Kebetulan masuk. si vokalisnya juga sambil main gitar. Dan gitar 1 gitar 2 sama. Pas gue lihat, gue ngasih masukan dong, kata gue. Gitarnya jangan gini dong, masa gitar 2 suaranya cuma 1. Gue kasih contoh lah, gue contoh. Wah enak juga digini, kata dia gitu. Lu jadi gitaris aja dah.
Ya udah gue masuk latihan malam minggu manggung, udah fix dari situ langsung gue buatin single, gue bikinin acara lah segala bla bla macem. Kebetulan kan gue dulu IO juga, Lu produk tuh. terus gue produksi lagu dia. Lagu gua gimana? Lagu lu kan, lu banyak lagu. Lagu Gua gua bingung. belum dikelar-kelarin. Gua udah nulis susah-susah. Lu tuh banyak lagu yang mana dulu ini? Itu yang satu doang itu lagu gua mah nggak ada lagi. Segala satu, lu kan banyak lagu, makanya gue bingung produksi yang mana nih kalau punya lu. Itu yang metal. Yang yang dikerokin itu? Iya, yang Dikerokin? Iya. Wah, itu. Itu mau masuk angin lu. Ya gua kan pengen kayak Billy Cobol punya lagu. Ah tenang, ntar kita bikin. Yoi. Jangan kalah dengan mereka. Jangan lu. Harus lebih dari mereka. Sama Edai. Billy Cobol Edai apa? kan temen lu, Edai temen lu. Bukan, sekarang kita saingan dulu ceritanya. Lu saingan nih? Kan beda channel gua sama Edai. Lu channel lu apa? Wah, channel gua pokoknya jangan sampai tahu ntar Edai kepo. Dai, pokoknya kita saingan. Jangan sampai pokoknya udah. Gua cukup tahu sama lo. Kalau Edai mah di dangdut. Lah, di pop. gua juga dangdut sekarang. Lu mah TikTok, males gua sebenarnya. Kapan lagi begini main cowok gondrong? Lu kagak main TikTok, cuman bikin remikannya doang. Gua main TikTok. Cuma lu nggak tahu aja. Belum pernah lihat gua. Ya kalau misalnya lu lihat berarti lu tahu dong. Makanya Ya, lu nggak harusnya tahu. Enggak, channel YouTube lu apa biar orang tahu. Jangan. Karena orang nanti pas tahu ini anak metal ngapa isinya TikTok semua. Pokoknya hanya gua dan Tuhan aja yang tahu. Kembali lagi ya, idealis full itu mati. Ya nggak Kalau sih? mati banget. Kalau dibilang idealis gimana ya? Gua dulu idealis banget. Kadang-kadang gua ngamen gitu ya, kayak manggung di kafe atau di mall. Gua dulu tuh amit-amit. Amit-amit banget lu. Amit-amit Biasa banget. manggung di crowd yang gede gitu kan. Iya. Panggung gede, tiba-tiba bles, Covid nih. Iya. Si anjing datang. Lu mau nggak mau ngamen di kafe? Bukan, jadi gua ngamang di kafe itu bukan pas Covid sih. Sebelum Covid juga udah main di Udah, kafe. main. Tahun pokoknya gua main di kafe itu 2018-19an. Hmm. Gue sebelum itu amit-amit banget gitu main-main seperti itu. Tapi idealis gue kalah dengan kebutuhan. Faktor E ya. Pokoknya faktor gitu lah. X. Biasa Anang. biasanya di mana sih lo kalau Apa nih? kalau di kafe mana aja? Yang pernah lu singgahi? Buset, udah terhingga. Kalau gue hitung sampai 70 balik itu buku gue tulisin. Nah, lu kan performance nih. Ya, Panggung mana yang menurut lu paling berkesan seumur hidup lu? paling berkesan apa ya? Paling gue Rock Surabaya Rock Surabaya. tahun 2013. Tahun 2013-14. Berarti mainnya di Sumedang tuh, Rock Surabaya. Sumedang sih, Di mana dong? Garut. Oh, Garut. Oh, di Garut ya. Kalau Sumedang kan Jawa Selatan. Oh, jadi. Iya. Senengnya gimana tuh? Euforianya apa? Crowdnya enak? Ya, maksudnya di situ puas aja gitu, gue main puas. Jadi puasnya itu dalam artian apa yang gue mau itu, apa yang gue ini Dicapai tercapai, keluar di bener-bener panggung itu. ini gue gitu loh, gitu maksudnya. Oh, berarti bukan sama Yoda Sampai- yang di luar negeri itu, bukan? Bukan. Kalau Yoda sekarang udah di luar angkasa. Udah tinggi dia. Haus ya? Ini apa sih? Kos mulu nih. Ini apa sih ini? Air putih dicampur lemon. Melon. Boleh juga. Ya. Ini sebenarnya kalau ini enak pakai nasi. Gue kalau minum ini pakai nasi biasanya. Jadi ketika gue aus itu gue minum, tiba-tiba gue kenyang. Itu. Itu trik gue. Nggak boros. Jadi Nggak tidak boros. boros, iya. Gue kenal dia. Mungkin buat sebenarnya. kalian yang pengen nyoba, misalnya lu aus, tiba-tiba lu minum bisa kenyang. Lu minum air putih sama lemon pakai nasi 2 bakul. Gue jamin lu kenyang. Aduh, ada orang ini lagi. Wah, tukang. Untung ya. Iya, tukang Untung tahu. udah ngomongin dianya. Bol, sehat. Lanjut aja. Kita bahas minuman deh. Di kopi sendiri, signaturan lu apa? Kebetulan signatur gua ada pelarian kopi.
Ya. Ada namanya signatur gue itu pelarian kopi Pelarian juga. kopi. Bukan nama kedai gua, Oh, bukan tapi nama emang kedai lu. nama signaturnya juga. Apa tuh? Campuran antara material apa tuh? Antara batu split dan koral. Terus dicampur semen sama 3 gram. semen 3 gram, batu split sama kolar itu dicampur. Koral. Iya. Ngapa sih? Signaturan lo. Iya, jadi apa? Jadi ke semen-semen Kita mau ngecor tadi. Jadi itu gue campur kopi, dicampur ram. Gramnya berapa GB? Itu ram handphone, Pak. Ini ram minuman. Iya. Dan pokoknya ada beraroma kelayangan sedikit dah gitu. Tapi kalau kebanyakan mah kelenger. Ini termasuk signaturan lu bukan? Bukan. Karena ini nggak ada nasinya. Kalau signatur gue itu Pakai nasi. minum pakai nasi. Ada itu sambelnya. signatur gue. Iya. Salah. Salah, Bos. Ini nih. Wah, kosong ini salah gue ngambilnya. Yang lain. Kayak tahlilan ada kacang. Iya. Baru ditawarin guys. Siapa? Jangan ah. Segala mawa tuh. Apa gilu mah? Iya, bagus, sip, kameramen yang anak soleh nih. Ini puasa udah lama, Bang. Podcast. Podcast gue udah lama. Gue kira tahlilan, Bang. Sama. Gue kira ini kopi tahlil. Soalnya kacang ininya. Yang kerenan dikitnya apa? Apa Kayak tuh? kentang goreng apa gitu. Lah, lama nungguinnya. Ini siapa sih yang tukang nyeduh kopinya? Gue Lu. pukulin juga. Itu siapa cewek di belakang? Bagi Mana? kontaknya dong. Gue bagi kontaknya. Itu cewek emang. Emang bukan? Tikus. Anjing. Jadi gue mirip tikus kayak gitu. Berarti lu visit di sini belum lama nih Baru gua. di set ini. Belum lama sih, gue baru 3 tahun lah, 3 tahun. Kalau sekolah lu di mana, SMA? Gue SMA, SMP, SD itu gue di Bantar Gebang semua. Biasa di kota. Gue anak kota, men. Gua? Lu mah kabupaten, nggak beda. Iya. SMA gue nggak di sini, sorry. Di mana? SMA di Tasik gue jauh. Bilir ya? Dilir di Tegalan. Pantesan. Muka lu kayak Tegalan tau lu. Nah, pantesan Kayak gue nggak kebun, kenal lu kebun, kan, kayak lu hutan. nggak kenal gue. Gue sebenarnya sama lu udah kenal walaupun gua nggak tahu lu juga siapa juga. Kita kenal perasaan dari kopi dah. Emang ya? Iya. Kan lu bukannya tukang nyeduh di Pajajaran ya? Iya kan dari kopi. Soalnya mirip lu lagi sono. Itu bukan, itu kakek buncing gue. Itu? Iya. Gua kira tante Manado. Pengennya mau tante Manado. Itu baru mau gua booking kemarin. Mahal dia. Mahal. Kalau lagi di Pajajaran mah Berapa kira-kira itu? 700 itu satu kali. Ngomongin BO si anjing. Ini kita ngomong apa sih? Dia tukang BO loh, kameramen gua. Itu tukang kamera. Oh, jadi selama ini lu sama tukang kamera lu gitu? Iya, namanya Deimal. Innalillahi. Deimal 22. Dia juga punya apa? Bang lu, Clothingan, dia punya clothingan. Bang lu yang berapa, Bang? Masa modelan begini gue bisa? Astagfirullahaladzim. 700 punya gua dah 6,5 sini, Bang. Gua kurang gocap dah. Korting. Iya, gua korting ntar buat lu, tenang. Bang. Modelan tante Manado Hanya lu habis, Bang. sama lu. Astag. Ini kerenan dikit lah. Gimana ngambilnya itu airnya tuh? Itu bisa. Teko. Boleh dibalik Kak, gua, Pak. Itu waiters gua mana? Ah, gitu, Bang. Isi lagi, Bang ya. Iya. Itu temen lu itu? Mana? Siapa itu? Oh, itu biasa. Waiters baru. Waiters enggak baru sudah lama. Udah lama. Baru 3 jam tadi. Jadi dia Pantes amatir lu ya? enggak kemarin. Gila. Dia kemarin katanya ini, Jim, pinjemin duit gitu. buat apa? Dia nggak punya buat gini nih. Jim, Apa pinjem duit gue pokoknya buat gini aja. Gini doang. Gini Iya. doang udah pakai duit dia mah ya? Kata dia begini, gua lagi butuh banget duit, kata dia gitu. Kasih kerjaan gua kayak apa? Ya udah, kata gua, di kedai gua aja lu ngapain kayak yang lu bisa tiba nganterin mah, ya udah nggak apa-apa, gua gaji 85 juta dong 3 jam. Oh, gede juga, kalah gaji gue di Murah Pajajaran. segitu mah. Timbang 85 juta, kan kemarin 60 juta gua urin. Anjir. Emang lu kan orang kebagian? Oh, udah gua. Ya. Lah, mau udah jangan ditanya. Daun mangga. Daun mangga. Ya udah, lu berapa? 50 juta cukup. Cukup.
Belum diisi. Mana ini? Belum. Jangan banyak-banyak. Gaji lu gua potong. Bisik banget cobol. Nah, menurut lu nih, pandangan lu buat anak-anak Setu nih, gimana sih? Menurut lo yang baru aja transit di mari, harusnya Gimana tuh ya? anak Setu gimana? Ini sih saran dari gua nih buat anak Setu itu apa ya? Kayak embeng gitu, kayak gua. Jujur, gua kalau di Setu sumpah salutnya kenapa? Di Setu itu potensinya besar. Maksudnya besar itu ibaratnya mereka punya apa ya? Punya kebanggaan tersendiri menurut gua. Dia punya skill-skill masing-masing. Ada yang tak lah gitu. ibaratnya talent lah, ibaratnya di musik jago, di ini jago, di segala acting jago, di apa bla jago. Cuman ya namanya setiap orang kan masing-masing ada nilai plus dan minus. Iya. Cuman yang paling saran gue sih, kan ada pepatah mengatakan ibaratnya Apa tuh? kejarlah apa sih ilmu lu, kejarlah ibaratnya sampai ke tembok Cina. Ya, kejarlah ilmu walaupun ke negeri Cina mungkin gitu ya. Betul. Itu yang gua ambil itu maksudnya gini, lu main jauh-jauh sono, ibaratnya lu situ ambil ilmunya. Makasih Neng. Makasih. Ibaratnya di situ lu harus ambil maknanya itu ibaratnya lu main ke sono ke sini, ibaratnya jauh gitu. Ya. Lu cari ilmunya, bukan hanya cuman main, lu mabok, lu kelayangan apa. Tapi nggak dapat apa-apa. Betul. Gitu. Lu mabok mau ngapain is okay. Itu passion lu ibaratnya gitu ya. Cuman intinya gimana caranya lu pulang itu dapat Sesuatu lah. sesuatu. Nice. intinya. Quotes yang sangat wow dari seorang Itu Jim. sih menurut gua. Cuman terserah mereka. Kan yang ngejalan itu mereka. Sekarang kita lagi bersahabat kok sama anak-anak Setu. Semuanya lagi begini banget, ya kan Im? Iya terus dia mah. Enggak, gampar nih. Pokoknya saran gua buat anak saya tuh apa ya? Cobalah lo keluarlah sedikit lo coba bergaul sama luar. Ibaratnya lu punya potensi. Jadi biar mereka yang lu tuh ibaratnya harus dikembangin gitu. Udah kayak kuburan kembangin. Tabur bunga. Enggak bener, gue salut sama saya tuh. Multi talentan. Multitasking. Jadi banyak apapun bisa sebenarnya anak saya tuh jago, gue salut. Cuman ya mungkin pergaulan entah gimana gue nggak tahu juga. Ya faktor ulah ibaratnya. Uang. Bukan. Itu apa? Pokoknya aja udah. Wing. Umpan. Jadi dia harus, maksud gue bukannya mainnya kurang jauh, maksudnya kayak ada bahasa kan misalnya, lu mainnya kurang jauh. Jangan baper kalau misalnya anak-anak digituin. Maksudnya kurang jauh itu lu main biar jauh. Maksudnya biar lu tuh di sono dapat link gitu. Jadi apa yang lu bisa Kepake. apa yang lu ini bisa kepake, bisa bermanfaat, berfaedah. Enggak cuman lu bisa ini, bisa itu, bisa ini, cuman dipendem doang, nggak bermanfaat buat lu kan sayang. Gua juga ini sebenarnya begini tuh gua nggak bisa. Gimana? Begitu? Begini. Sama. Gue juga sebenarnya nggak bisa berhubung lu aja. Iya. Gue kalau nggak karena lu mah. Gue tuh orangnya pengen buat Gitu. belajar sebenarnya apapun. Ya lu tahu sendiri gue di kopi gimana. Oh abang tukang kopi ya? Bukan. Saya mah cuman tukang parkiran. Abang nyeduh di saya aja ya? Enggak. Takut saya. Takut rame. 105 juta deh nggak apa-apa. Enggak. Saya biasa 102 juta soalnya. Kan kemarin udah saya booking bang. Enggak. Abang aja saya booking dah. Di sana Gimana? 102 juta Lu setengah. ketahuan tukang kameramen lu ya? Tukang tawar. Iya tukang tawar. Kemarin tukang tahu, sekarang tukang tawar. Besok tukang pulung kayaknya ntar nih. Sebenarnya kalau dia di podcastin banyak cerita menarik tentang gua dan dia nih. Soalnya dia temen kecil gua. Begitu? Iya. Jadi waktu kecil tuh lu suka berdua gitu? Ya, Gini? kita tidur makan bareng, berak bareng lah kasarnya. Berarti gitu. lu berdua udah gini? Udah. Gini banget gua sama dia. Gue juga sering gini dulu. Sendiri. Sendiri gue mau gini terus. Enggak ada temennya gue. Kameramen lu buat gue ya. Gue pulang. Yang emang cakep emang. Nah tidak.
Lumayan buat pajangan. Nih, recall sendiri. Berarti lu bisa ngeransemen lagu, apapun itu, nyiptain lagu, bisa dong. Nah, Kayak model gua tadi, gua punya lirik nih Jim, jadiin gua lagu dong, lu aransemenin, bisa tuh. bisa. Kalau itu bisa. Tapi kalau misalnya kayak tadi yang lu bilang katanya lu bikin lirik. Nah, itu gua butanya gua di situ bikin lirik. Oh, nggak bisa bikin lirik? Bukan nggak bisa, mungkin nggak seindah gitu yang lu bayangin. iya. Karena gua bukan orang yang pandai menangkai kata-kata. Iya. Oke, Gua kalau mah apa tuh? urusan lirik gua, aransemen lu dah, Nah, kalau itu fix. Fix. Udah harga berapa? gope. Gua apa sih? Udah tos tuh gope ya, gope. Tambahin dikit, Bang. Ya, 4,5. 475. Oke, sip. Tos lagi. Oke deh. Pokoknya yang lu mau recording ke gua ataupun lu punya lirik doang nggak bisa bikin aransemen atau ibaratnya lu pusing mau lagu lu mau diapain, kontak gua. Datang kemari. Kalian ngopi kita. Pokoknya lu recording di gua kasih kopi sampai budeg lu itu mulut lu. Gimana? Coba Budek itu. mulut tuh. Hidung. Cokean. Oh begitu ya? Iya. Iya. Aus ya, Pokoknya lu mau recording udah sini aja. Harga cincai lah. Nggak bakal nguras kantong lu kok, tenang aja. Yang penting tanah lu jual dulu. Recording, mixing, apapun itu yang berbau dengan musik, Iya, lu bisa lah ya. betul. Kayak cobol kemarin bisa mungkin gitu. Cuman dia Cobol? nggak ke lu aja. Bisa, sebenarnya coba bisa. Cuman orang itu kan sama gua kayaknya gimana gitu. Jauh banget ya. Wow, padahal deket sama gua itu. Cuman si cobol-cobol itu kalau ketemu gua sliding gitu orang. Bol, lu mau di sliding katanya, Bol? Iya. Ngomel bacanya. Bagian ketemu orang gua sliding namanya cobol-cobol itu. Apalagi yang vokalisnya siapa? Mbeng. Mbeng. Itu kan waiters tuh. Siapa? Mbeng. Oh iya. Mau di sliding? Jangan. Dijukut. Ntar kalau udah keluar dari gua aja. Ini lu kalau hujan gimana, men? Kebetulan kalau tempat gue itu misbar. Gerimis, Gerimis gubar. bubar. Untuk saat ini ya. Tapi kalau besok tenang aja. Saya tuh itu buat terpalin jadi tanpa hujan. Aman. Tapi ini buat camper, Pokoknya, boleh nih. oh boleh banget. Pokoknya semeternya itu 30,5 juta buat lu mah. Tenang. Murah Aman. banget ya. Kemurahan, gue biasa yang makan 45 juta. Gue dianterin kentang tadi. Oh iya, lupa. Jangan dianggurin. Dianggurin mah gak enak. Anggur bikin puyeng soalnya. Enak kan? Pakai nasi biar kenyang. Dia udah haus lapar lagi. Cobain dulu bang. Biar ada romantis. Ah, gila. Iya. Turun harga martabat gua. Sejak kapan lu tukang martabak bang? Disuapin LC pelarian. Ini obrolan kita ini mau kemana sih? Arah dan tujuannya. Dari mulai band, kedai. Sebenarnya gini deh. Apa tuh? Namanya hidup itu kan perjalanan liku-liku. Ngalor ngidul kebun, Ya, kota, apa ada. lu nggak mau stuck di satu doang gitu. Betul. Karena apa? Lu ibaratnya mungkin lu tau lah lagu-lagu yang lagi pilar kemarin. Apa tuh? Lagu apa? Keluarlah dari zona nyaman. Begitu. Lu Betul. tuh orangnya keluar banget dari zona nyaman. Keluar banget. Nggak betah di satu tempat doang gitu. Kenapa dia bikin lagu seperti itu? Terus yang gue baca gini, maksudnya dia keluar dari zona nyaman itu, lu misalnya saat ini lu cuman bisa nyeduh kopi. Ketika sekarang kopi udah mulai sepi, ibaratnya lu kan gak punya pemasukan dong. Ya. Maksudnya dia keluar zona nyaman itu, lu harus bisa. Di sisi lain, lu nggak cuman hanya bisa A, tapi lu harus bisa B, bisa C, bisa D. Jadi ketika A lu kosong, redup, lu punya B. Ketika B redup, lu masih punya C. Dan ketika C redup, lu punya D. Dan seterusnya. Seperti itu yang gua ambil makna lagu itu. Pemuda idaman banget sih ini. Anak band, vakum, nggak vakum sih. Karena COVID aja ya. Betul. Buka kedai, buka home recording, dan banyak lagi lah dia kebiasaannya. Jadi multi talentan banget sih lu. Bertalenan. Iya. Dapur dong, tukang ngiris-ngiris gitu. Mirip udah.
Ini itu gue mau nanya nih. Ini sensitif nih. Menurut gue ini pribadian nih. Gue bodo amat ya gue tanya ya. Ya, selalu kaget. Lu mau apa kayak sama gue jawab, tenang aja. Behel di gigi besi itu. Ini, Hmm. ini sebenarnya Bendrat kemarin di itu. Jadi gini, tahun 2019 itu kemarin akhir 2019 gue kecelakaan. Silakan. Gue dulu sebenarnya, ganteng banget gue. Yang gue tahu lu dulu kayak Habib Smith, rambut pirang. Habib Bahar. Iya. Itu gue sebenarnya. Oh itu lu. Iya, cuman jangan bilang. Oke siap. Jangan bilang-bilang kalau di Habib Bahar. Pokoknya jangan bilang itu dulu sebenarnya gue. Kalau misalnya emang lu mau gue ketipu mah, tapi diem-diem aja. Lu pura-pura nggak tahu aja. Gua Rambutnya tipu. kuning dulu dia. Itu panas-panasan gue main layangan gini. Jadi gini gua dulu itu sempet apa ya? Gue main-main Japanese juga. Bukan kopi ini, kita lagi ngobrolin band. Japanese rock, Oh, maksudnya kayak genre J-Rock lah Ya, kayak ya, gitu. Ibaratnya jadi gini. Gue pakai bedak sekilo nih sampai sekarung gue pakai bedak kayak gitu. Terus gue minum obat, minum pil. Gimana caranya kulit gue itu biar putih. Gue dulu seperti itu. Terus rambut diwarnain udah kayak kucing kepanasan kayak gitu. Tapi kocak lo dulu. Lu dulu tuh kocak. Nah, pekerjaan men. Kan ibaratnya idealis tuh kalah dengan kebutuhan seperti itu. Idealis mati full. Betul. Idealis full mati bos. Kalau gue sih intinya gimana caranya harga pas tancap gas. Ya, iya. Udah gitu. Yang penting ada lah kalau ya. Betul. Intinya Enggak, itu terusin dulu itu. Behel kenapa? ya kemarin gue kecelakaan, gue operasi lah. Operasi wajah. Kecelakaan gara-gara mabok. Tidak mabok. Namanya kecelakaan itu ibaratnya apa ya? Musibah lah. Oh, sih. Itu teguran buat gua ibaratnya. Ini teguran buat gua. Alhamdulillahnya gua yang masih dikasih sehat walafiat lah sampai sekarang. Masih bisa ketemu sama gua. Betul. Intinya itu hanya teguran. Makanya buat lu yang buat berkendara Hati-hati jangan kebut-kebutan. Ya kalau misalnya emang lagi ada tikungan minimal 120 km lah per jam. Jangan kencang-kencang lah. Ya jangan kencang. Itu mah aduh lah 145 lah. Biasa aja biasa bawa motornya. Iya. Kalau 145 kalau untuk lu yang ini nggak ada apa-apanya bang. Iya sih. Jangan kencang-kencang bawanya kalau bawa motor, bawa kendaraan, apalagi kalau dalam keadaan mabuk. Jangan deh. Mendingan diam atau enggak lu cari hotel terdekat sehingga di situ aja tidur deh. Betul. Ya kan orang rumah tuh nungguin lu men. Pokoknya jangan apa ya? Apalagi pokoknya jangan neko-neko dah, pokoknya begitu. Jangan macem-macem dah. Dah, jadi lu apa adanya aja dah. Kayak gua gini kan. Lu pengen tahu nggak? Apa? Zaman gua dulu mah udah kayak artis korengan gua. Dengan rambut pirang lu. Rambut pirang, terus gua pakai bedak sekilo. Sekarung bahkan gua pakai bedak itu. Oh, berarti lu make up ya? Buseng buat Perawatan, make up. bukan makeup lagi, banyak kayak siapa? Artis yang lagi yang paling hot-hotnya siapa? Menurut lo? Sekarang itu pemeran Ikatan Cinta siapa? Andin. Andin? Iya. Ada nama gue mas 10. Jauh sama Ini gua rambut pokoknya. lu ngikutin Andin kan? Tidak, Andin ngikutin gue lah. Tidak. Tidak. Pokoknya gimana caranya orang itu bisa ngikutin gue. Sebenarnya Andin itu ngikutin gue. Lu aja yang nggak tahu. Siapa? Tidak. Gue tidak mau disamakan dengan mereka. Pokoknya intinya seperti itu. Gimana caranya orang ngikutin kita, jangan kita ngikutin mereka. Gue tuh total abis kalau perform ya. Tidak total juga sih. Intinya yang gue punya aja gue keluarin. Apaan tuh yang lu punya? Justru kagak ada. Minum. Gue nggak ada yang punya. Makanya pinjemin gue tuh 150 juta mah. Ya iyalah, mau apa? Mau bikin dak lu di sini. Obrolan kita udah ngalor ngidul kemana baik, Cok. Ke kebun-kebun malah. Kita udah ngomongin apa? Kedai, kopi, Ya, iya. band, kegiatan lu, record. Jadi dia tuh emang anak muda yang multi talent banget. Ini ada yang beli noh. Kita udah aja kali ya. Ngobrol ntar lagi. Aman pokoknya siap. Sambil gua pengen ngegarap lagu gua. Siap. Intinya gini, gua saran. Intinya buat kalian para pemuda, gua juga sama pemuda walaupun udah tua. Jadi kemarin gua kan masuk ada komunitas itu musik
musik entrepreneur gitu ya. Jadi ibaratnya mumpung lu muda, masih muda, gapailah cita-cita lu. Apa yang lu punya, apa yang lu bisa Kembangin ya. kembangin. Itu mah kuburan namanya, Pak. Pokoknya Nyekar lagi pokoknya lah gitu. intinya gini. Apa yang lu bisa udah lu kembangin terus. Kuburan itu mah. Jangan sampai bukan kuburan itu, Pak. Pokoknya Apa intinya itu? udah seperti itu. Coba ulang. Lagi. Intinya gitu ya. Intinya gimana? Bagaimana? Jangan sampai gue bikin lupa lagi ntar. Intinya mau dikembangin udah. Intinya pokoknya mah kembangin terus. Apa yang lu bisa lu asah. Intinya gimana caranya, berhentilah di zona nyaman. Karena zona nyaman itu bikin lu stuck di tempat, lari di tempat. Lu nggak bakalan sukses kalau lu cuma hanya di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Kayak lagu 4, 20, setengah 6, 17, 700. Pokoknya seperti itu. Pokoknya intinya gini. Maaf ya. Gua udah tukang bass, terus tukang gonjreng, gue sekarang tukang kopi, terus gue tukang nubrukin orang. Pokoknya tukang apa aja lu sikatin. Intinya lu keluar dari zona nyaman. Ibaratnya gimana caranya lu bisa hidup. Dan lu umur 40 tahun lu udah ucang-ucang angge, lu udah nikmatin Hasil jerih payah lu yang selama lu lagi muda lu. Pokoknya begitu dah, pokoknya intinya jangan ucang angge, pokoknya begitu dah. Amin sih. Oke. Pokoknya jangan sampai tidak, intinya gitu. Udah deh. Kita Nah. tutup aja kali ya. Oke. Lu mau Pokoknya nutup intinya- apa gue nih? Kalau yang gue tutup ntar nggak ada yang beli ke gua kopi. Oh iya sih bener. Mending lu aja yang nutup, gua Siap. jangan, gua bikin kopi. Iya kayaknya rame juga sih. Sekian obrolan gua di Ada OTS ini sama Jimmy Eka Record. Record. Harus ada recordnya dong. Thank you banget Jim. Pokoknya intinya jangan lupa. Kalau lu lupa berarti nggak inget. Intinya gitu aja. Saran gua kalau lu lupa pasti nggak inget. Berhubung ini pasien gua, konsumen gua ada 1760 belas 617 seperempat, gua harus menyeduh kopi dengan sajian tangan gua. Jadi harus gua tinggalin dulu. Pokoknya intinya kalau lu kangen gua, pokoknya Udah intinya jangan harus cebrek kesini. we. Udah jangan cebrek we, ono kasihan orang. Aman, pokoknya tenang. Wah, gua nyeduh, kasihan kan tuh kan tungguin. Dadah. Dadah. Pokoknya dadah dulu. Thank you. Oke. Thank you.